Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasi, NIM 200110047, kelas 2B semester 2, Prodi Fiaud, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Yuga Anggana MSN. Materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama pengantar filsafat, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga hakikat pendidikan Islam, yang keempat hakikat pendidik dan peserta didik, yang kelima metode pendidikan Islam, yang keenam hakikat kurikulum, yang ketujuh kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah materi pengantar filsafat. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom dalam artinya sedalam-dalamnya. Kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Boewardarminta merumuskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu definisi filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis. Menurut R. Berling, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Ciri-ciri filsafat. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama, universal atau menyeluruh. Yang kedua, radikal atau mendasar. Yang ketiga, sistematis. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, filsafat tentang kenyataan menyeluruh. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan. Yang keempat, yaitu sejarah filsafat. Kegunaan filsafat. Pencarian dan penuntasan masalah akan banyak terbantu dengan filsafat. Filsafat itu adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal ini tanpa kita sadari. Jika kita menyadari, maka tentu akan lebih baik. Hakikat manusia sebagai landasan pendidikan manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologis. Yang pertama, merdeka, berarti mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Kemerdekaan itu bukan berarti kemerdekaan mutlak tanpa batas, tetapi setiap kemerdekaan memiliki konsekuensi dan batasannya masing-masing. Yang kedua, memiliki kodrat. Manusia dibatasi dengan kodrat. Kemerdekaan juga ada batasannya, yaitu kodrat yang diberikan Tuhan. Sifat manusia secara kodrati tidak dapat memilih. Yang ketiga, membutuhkan orang lain. Karena manusia tidak berdaya untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Anak membutuhkan orang lain untuk tumbuh kembang baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Yang keempat, memerlukan waktu yang panjang dalam berkembang. Selanjutnya, manusia dari sudut pandang filsafat eksistensialis. Yang pertama, menyadari diri sendiri, yaitu dapat membedakan antara dirinya dengan lingkungan sekitar, antara aku dan bukan aku. Manusia mempunyai kemampuan untuk menjaga jarak dengan lingkungannya, baik pribadi maupun benda sekitarnya. Yang kedua,
menerobos ruang dan waktu disebut kemampuan bereksistensi. Dia bisa memprediksi bagaimana ke depannya dan belajar dari masa lalu melalui sejarah. Yang ketiga yaitu menilai baik dan buruk. Yang keempat, memerlukan hati dan ketajaman hati. Orang lain memiliki ketajaman hati disebut orang yang bermoral. Yang kelima, bertanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan kejujuran, sportivitas, dan jiwa kesatria. Yang keenam yaitu hak dan kewajiban. Hakikat manusia dari segi antropologis. Manusia dalam wujud sekarang adalah produk evolusi dari berjuta-juta tahun yang lalu. Ia berasal dari proses yang sangat rumit, dikemukakan oleh Charles Darwin dalam buku The Origin of Species. Pandangan ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia dari tingkat yang paling sederhana atau primitif menuju tingkat yang paling kompleks atau modern, yaitu kebudayaan Eropa Barat. Ukuran primitif atau tidak sangatlah relatif. Manusia yang disebut primitif belum tentu dia merasa dirinya primitif. Begitupun sebaliknya, karena ada bukti-bukti yang menegaskan mana yang modern antara Eropa Barat dengan budayanya atau Indonesia dengan budayanya. Manusia dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuan untuk mewariskan nilai-nilai budayanya pada generasi penerus sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dari generasi sebelumnya. Kenali diri sendiri, siapa saja yang tidak memiliki sejarah, dia akan dilupakan oleh dunia. Sejarah itu membuktikan seberapa hebat, seberapa tinggi peradaban budaya dan teknologi yang kita miliki. Selanjutnya, hakikat manusia dari segi sosiologis. Konsep manusia dalam sosiologis menurut Agus Kompeti adalah masyarakatlah yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, Kompeti mengatakan bahwa individual liberty adalah bahaya, karena tidak seorang pun dapat berpendapat lain daripada yang telah diputuskan oleh golongan tertinggi dari masyarakat itu. Selanjutnya, hakikat manusia menurut pandangan psikologi. Yang pertama, hakikat manusia dan psikologi humanistik manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional, oleh karena itu, dalam berbagai hal, ia dapat menentukan nasibnya sendiri. Ini berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, pandangan kaum behavioristik. Dalam pandangan kaum behavioristik, manusia itu makhluk reaktif, artinya perilaku dikontrol dari luar. Lingkunganlah yang membentuk dirinya. Manusia yang pasif, dan pandangan ini dikritik dan merendahkan derajat manusia. Selanjutnya, hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk individu, sosial, susila, dan beragama. Hakikat manusia dan pendidikan Islam. Hakikat manusia menurut Islam berpandangan bahwa manusia adalah berkaitan antara badan dan ruh. Pendidikan Islam berpandangan bahwa potensi dasar manusia adalah baik dan buruk. Potensi manusia ada 3. Yang pertama, fitrah, ruh, kalbu. Itu adalah yang baik. Yang kedua yaitu akal. Yang netral. Yang ketiga, nafsu. Jasad adalah cenderung bersifat buruk. Manusia dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan. Hakikat pendidik dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, orang yang belajar disebut peserta didik dan orang yang mengajar disebut pendidik.
Peserta didik adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pendidik adalah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek. Dalam Islam, pendidik memiliki tugas yang utama, yaitu sebagai pewaris Nabi dalam mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Hakikat peserta didik harusnya seperti gelas yang kosong, yaitu siap menerima tuangan air dari pendidik. Sebenarnya, hakikat pendidik ialah peserta didik juga, tetapi pendidik adalah peserta didik yang terus mencari ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Selanjutnya, metode pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, pendidikan diistilahkan dengan adab dan tarbiyah. Adab merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tarbiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rabb, mengatur, memelihara, mencapai sesuatu yang maksimal atau sempurna. Ada beberapa terminologi seperti syarat mutlak pendidikan itu adalah kita diajarkan tentang baca tulis, kemudian ada sarana atau media, kemudian ada proses membaca juga. Ada istilah yang lain di dalam Al-Quran, itu adalah taklim, tazkiyah, dan tilawah. Ada 3 metode yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendidik Ismail. Yang pertama adalah sebagaimana fungsi dari Nabi yang akan diutus di akhir zaman, yaitu membacakan ayat-ayatmu, yaitu ayat-ayat Allah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Metode selanjutnya yaitu mengajarkan isi Al-Quran, Alkitab, dan ilmu pengetahuan. Adapun proses taklim seperti proses doktrinisasi atau pendoktrinan yang diterima secara jadi dan bergaransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan metode pendidikan yang terakhir adalah tazkiyah yang berfungsi untuk pendidikan karakter, membangun akhlak mulia supaya anak didik menjadi cerdas. Selanjutnya yaitu hakikat kurikulum. Urgensi kurikulum. Kurikulum itu dikatakan sebagai ruh atau jantungnya pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, maka tidak akan ada pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Secara modern, kurikulum adalah rencana aktivitas belajar siswa, baik yang dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana aktivitas itu di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Kurikulum sebagai perangkat pengaturan mengenai tujuan, isi, cara mempelajari, serta bagaimana cara penilaiannya. Selanjutnya yaitu dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum adalah peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya. Selanjutnya, relasi, dimensi, dan dinamika. Yang pertama, sebuah ide atau pemikiran atau cita-cita. Yang kedua, sebagai sebuah dokumen tertulis. Yang ketiga, merupakan suatu proses pembelajaran atau pengalaman belajar siswa. Dan yang keempat, sebagai hasil yang ingin dicapai. Kurikulum itu menggambarkan siklus yang tak terputus antara ide, rencana, proses, dan hasil. Ini adalah relasi dimensi dengan pengertian dan dinamika proses kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau aktivitas kegiatan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, peranan kurikulum adalah suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya.
Kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah segala sesuatu seperti nilai-nilai, norma-norma, tujuan pendidikan yang disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadikan pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang merupakan bagian penting yang sangat berperan di dalam tujuan pendidikan nasional. Strategi untuk mencapai solusi pembuatan kurikulum dan sistem pendidikan Islam yaitu pembuatan pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah. Evaluasi pendidikan Islam yaitu proses menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam dan pemikiran Al-Ghazali. Ilmu yang diutamakan adalah ilmu agama. Setelah kita sudah memahami ilmu agama, barulah pahami ilmu dunia. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidik adalah orang yang berusaha untuk membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali juga membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Sedangkan peserta didik adalah manusia yang pertumbuhan jasmani maupun rohani yang harus belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau juga memiliki 4 metode pembelajaran, antara lain metode keteladanan, metode hafalan, metode pendidikan fitrah, dana membenahi insting, dan metode mengajar dan hukum. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.